pelajaran kali ini kita akan belajar mengenai hakikat ilmu kimia. Yang pertama, pengertian ilmu kimia sendiri adalah ilmu kimia adalah bagian dari IPA yang fokus pada pembahasan tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Apa yang dimaksud susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi? Nah, susunan materi. Susunan materi yang dimaksud adalah tentang unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama, unsur adalah zat yang paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Contohnya Na, H, O, Fe, dan C. 2. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Contohnya senyawa adalah CO2, H2O, dan lain sebagainya. 3. Campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih yang dimana sifat penyusunnya tidak berubah. Contoh campuran adalah larutan gula, susu, air kanji, dan sebagainya. Yang kedua, struktur materi. Struktur materi menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antara atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa, atau ion. 1. Contoh molekul unsur adalah N2, H2, O2, dan P4. 2. Contoh molekul senyawa adalah CO2, H2O, dan lain sebagainya. 3. Sifat materi. Sifat materi yang dimaksud lebih mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat, misalnya mudah terbakar, mudah mengalami korosi, mudah bereaksi dengan zat lain, dan sebagainya. 4. Perubahan materi. Perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, contohnya lilin yang dibakar, es yang mencair, dan sebagainya. 2. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia, contohnya besi berkarat, kayu yang mudah terbakar menjadi abu, dan nasi yang menjadi basi. Prinsip dasar hakikat ilmu kimia. Prinsip dasar yang menjadi acuan perkembangan ilmu kimia adalah adanya perubahan bentuk atau susunan partikel menjadi bentuk lain dengan sifat yang berbeda. Contohnya zat A direaksikan dengan zat B. Reaksi antara keduanya pasti menghasilkan zat baru, sebut saja zat C, di mana sifat zat C ini berbeda dengan sifat zat A maupun zat B. Nah, ruang lingkup kimia. Ruang lingkup kimia meliputi susunan, struktur, sifat, serta perubahan materi dan yang menyertainya. Secara umum, kimia dibedakan menjadi dua, yaitu kimia deskriptif dan kimia teoritis. Yang pertama, kimia deskriptif adalah ilmu kimia yang didapatkan melalui pengamatan sifat zat. 2. Kimia teoritis adalah ilmu kimia yang membahas tentang materi. Adapun contoh kimia teoritis sebagai berikut ini. A. Kimia fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara kimia dan fisika. Bahasan dalam kimia fisika adalah zat secara mikroskopis, atomik, dan maupun subatomik ditinjau berdasarkan hukum-hukum dalam fisika. B. Kimia organik adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan komposisi senyawa organik. C. Kimia anorganik adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan komposisi senyawa anorganik. D. Kimia analitik adalah ilmu yang mempelajari tentang kandungan suatu zat. E. Kimia lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang dampak pencemaran lingkungan, metode penghitungan kadar pencemaran, dan sebagainya. F. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi di dalam proses metabolisme tubuh. Metode ilmiah. Penting bagi ilmuwan untuk memahami metode ilmiah yang baik dan benar. Gagasan mereka diusulkan hanya bisa terjawab melalui metode ilmiah. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam metode ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah dengan cara fokus pada bahasan tertentu atau tema tertentu. 2. Mengkaji teori atau penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk menghindari tumpang tindih penelitian. Artinya, jangan sampai penelitian yang dilakukan ternyata sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh orang lain. 3. Mengajukan hipotesis, bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan sementara berdasarkan analisis yang telah dilakukan.
4. Melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis. 5. Mengumpulkan data. 6. Mengolah dan menganalisis data-data hasil penelitian. 7. Membuat kesimpulan. 8. Melaporkan hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah. Hubungan antara ilmu kimia dan ilmu lain. Sebagai salah satu ilmu terapan, kimia masih membutuhkan ilmu-ilmu pendukung lainnya. Adapun hubungan antara ilmu kimia dan ilmu lainnya adalah sebagai berikut. 1. Di bidang kedokteran, ilmu kimia digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit, teknologi rekayasa genetika, dan radiologi. 2. Bidang farmasi. Di bidang farmasi, ilmu kimia dijadikan dasar dalam pembuatan obat. 3. Di bidang kriminologi, ilmu kimia juga berperan di bidang kriminologi loh. Contoh kegunaan kimia di bidang kriminologi adalah untuk proses visum, pemeriksaan urin, dan sebagainya. 4. Di bidang pertanian. Di bidang pertanian, kimia berfungsi sebagai dasar pembuatan produk, pestisida, dan pemulihan tanaman. 5. Di bidang biologi, kimia ternyata juga berperan di bidang biologi loh. Contohnya untuk mempelajari reaksi-reaksi dalam tubuh makhluk hidup. 6. Di bidang seni. Siapa bilang seni itu anti ilmu pengetahuan? Untuk menentukan keaslian suatu lukisan, ternyata dibutuhkan ilmu kimia. 7. Di bidang arkeologi. Peran kimia di bidang arkeologi adalah untuk menentukan umur fosil melalui peluruhan inti radioaktif. Manfaat mempelajari ilmu kimia. Jangan menganggap bahwa ilmu kimia hanya digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan nilai di sekolah. Lebih dari itu, banyak manfaat yang bisa kalian dapatkan dalam mempelajari ilmu kimia. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, memahami alam beserta prosesnya. Sebagai contoh, saat bernafas, oksigen akan masuk ke dalam tubuh. Di dalam tubuh, oksigen akan mengalami proses pembakaran hingga dihasilkan energi. 2. Memahami produk-produk yang berguna dalam kebutuhan sehari-hari, contohnya deterjen, sabun, obat-obatan, dan sebagainya. 3. Memahami berbagai jenis produk teknologi, contohnya pesawat terbang, kulkas, dan sebagainya. 4. Memahami produk kimia yang dapat menimbulkan masalah, contohnya DDT, CFC, unsur-unsur radioaktif, dan merkuri. 5. Memahami bahan-bahan kimia beracun, contohnya formalin. Keselamatan kerja. Sebagai seorang yang bekerja di bagian laboratorium, penting kiranya untuk memperhatikan keselamatan kerja di laboratorium. Adapun tata tertib dan peringatan lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tata tertib di laboratorium. Tata tertib di laboratorium yang harus dipatuhi adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan jas laboratorium, kacamata pengaman, dan sepatu tertutup. 2. Membaca petunjuk praktikum dengan cermat. 3. Tidak makan dan minum di laboratorium. 4. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum dan setelah praktikum. 5. Tidak menggaruk kulit yang terkena bahan kimia. Selanjutnya, simbol-simbol berbahaya dalam bahan kimia. Inilah arti simbol yang biasa kalian lihat di bahan kimia. Yang pertama, simbol eksplosif atau mudah meledak. 2. Simbol mudah terbakar. 3. Simbol toksik atau beracun. 4. Simbol korosif atau mudah berkarat. 5. Simbol iritatif, mudah menyebabkan iritasi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam pelajaran kimia, contohnya dalam materi hakikat ilmu kimia.